Halo everyone, di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pada mobil Avanza yang sudah dipasang remote universal, tetapi untuk mobilnya itu ya tidak bisa melakukan unlock teman-teman, tidak bisa mengunci pintu dan juga tidak bisa membuka pintu. Nah, tapi untuk fungsi alarmnya tetap aktif. Jadi di sini langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah langkah yang paling mudah terlebih dahulu. Jadi cara yang paling mudah dulu, baru cara yang berikutnya begitu. Jadi jangan sampai kita sudah bongkar-bongkar ini itu, masalahnya cuman ada di hal yang sederhana. Oke, yang pertama saya akan tunjukkan dulu permasalahan yang terjadi. Nah, teman-teman, di sini adalah alarm merek Rayton. Jadi saya rasa untuk alarm-alarm ini mereknya aja beda-beda ya, tapi mesin dalamnya kayaknya sama semua deh. Begitu. Jadi di sini mobilnya ini sekarang dalam keadaan yang terbuka ya untuk ini. Untuk kunci pintunya sudah terbuka dan sekarang kita akan coba kunci ini teman-teman. Kalau kita kunci, untuk alarmnya dia bereaksi tapi ini tidak mau mengunci. Nah, sekarang coba kita kunci lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi seolah-olah ini tidak aktif ya, untuk kunciannya tidak aktif. Tapi kalau dikunci pakai manual, kunci manual begini, dia bisa, dia berfungsi semua untuk penguncian pintu yang lain-lainnya ini, pintu belakang, pintu kiri, pintu belakang, semuanya berfungsi ya kalau dikunci menggunakan kunci manual. Tapi kalau pakai remote ini nggak bisa. Nah, coba kalau kita misalkan buka. Tuh. Jadi teman-teman di sini permasalahannya itu, nah, alarmnya aktif tuh. Tuh. Nah, jadi misalkan kalau alarmnya yang rusak, ini fungsi untuk sirine seperti itu seharusnya tidak aktif ya. Nah, begitu teman-teman. Sekarang coba kita kunci ya. Kemudian kita buka paksa pintunya, jadi seharusnya ini alarmnya tidak akan bunyi gitu. Kalau memang alarmnya yang rusak, coba kita buka. Tuh. Seperti itu teman-teman. Jadi permasalahannya ini mungkin tidak terletak pada alarm, tapi terletak pada door lock yang ada di dalam sini ya, atau central lock yang mengatur ini. Tuh. Jadi ini kalau ditekan kunci, dia akan ngunci semua pintu. Ini pintu sini, pintu belakang, semuanya ngunci dia teman-teman. Tapi harus manual tuh, harus manual dia. Kalau otomatisnya nggak bisa, nggak mau dia ini teman-teman. Pokoknya kalau pakai kunci manual semuanya masih bisa, semua pintu masih berfungsi dengan baik. Nah, tapi kalau pakai remote ya nggak bisa tuh, nggak bisa guys. Jadi hal pertama yang kita lakukan di sini adalah, kalau teman-teman nanti mengalami masalah seperti ini, yang pertama teman-teman lakukan adalah mengganti baterai daripada remote-nya. Ini yang pertama harus teman-teman lakukan dulu. Karena bisa jadi baterai ini rusak, itu yang menyebabkan instruksi daripada remote ini tidak sampai ke alarm kita. Tidak sampai ke modul alarm yang ada di mobil kita. Seperti itu. Jadi ini hal pertama. Jangan sampai kita udah bongkar ini itu, terakhir yang masalah cuma baterai. Nah, karena ini juga saya pernah alami. Mobil Avanza punya temen, ternyata hanya masalah di baterai tuh, akhirnya mobilnya itu tidak bisa dibuka, tidak bisa dikunci seperti itu teman-teman. Hanya permasalahan di baterai doang. Tapi ini baterainya sudah saya tes tadi, ini baterai yang aslinya memang lowbat. Dia ini kan untuk voltase seharusnya dia 3 volt, tapi setelah saya cek tadi itu voltasenya hanya tersisa 2,2 atau 2,4 begitu ya. Jadi sudah lowbat, sudah tidak bagus lagi. Dan baterainya sudah saya ganti tapi tetap juga tidak berfungsi. Nah, hal kedua yang kita lakukan yang sederhana selanjutnya adalah melakukan cek pada fuse-nya. Oke, kita akan cek pada fuse teman-teman. Fuse yang pertama yang paling gampang dicek itu adalah fuse yang terdapat di bagian mesin mobil di depan. Kemudian fuse selanjutnya untuk Avanza 2007 dia ada di bawah sini nih. Ada di bawah sini teman-teman. Nanti akan kita buka juga di sini nanti. Untuk fuse alarm juga bisa kita cek. Oke. Sorry nih, tempat kerjanya sempit banget. Nah, teman-teman, jadi yang pertama kita cek di sini adalah fuse yang ada di bagian mesin. Jadi ini letaknya di sini nih. Di sebelah kiri ya, sebelah kiri mobil kita. Nah, teman-teman, sorry, bukan sebelah kiri, sebelah kanan mobil maksudnya.
Kalau dari arah depan jadi di kiri dia ya. Oke, jadi di sini posisinya teman-teman. Kemudian dari fuse-fuse ini teman-teman bisa cek aja, pastikan fuse-fuse ini semuanya masih kondisi fisiknya masih bagus. Contohnya kayak gini. Nah, ini fuse-nya berarti masih nyambung nih teman-teman. Berarti tidak ada kerusakan di sini. Nah, untuk keterangan di sini bisa teman-teman lihat. Nah, memang sih untuk keterangan di sini ini untuk Avanza 2007 tidak ada hubungannya dengan door lock ya, dengan central lock atau door lock tidak ada di sini. Cuman untuk mobil-mobil yang lainnya di situ mungkin ada yang berhubungan dengan door lock atau central lock di mobilnya. Begitu. Jadi di sini ada baiknya teman-teman cek semua fuse-fuse yang ada di sini karena ini sangat penting sekali. Jadi di sini normal ya, masih nyambung dia teman-teman. Di sini juga fisiknya masih bagus tuh, masih normal. Nah, ini juga tuh masih bagus ini teman-teman, masih normal dia, masih nyambung. Kemudian fuse yang kecil-kecil ini teman-teman cek juga. Nah, ini untuk fuse lampu sih sebenarnya. Oke, fuse lain ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan door lock sih di sini. Oke, tapi ada baiknya teman-teman cek. Nah, cara ngecek lebih expertnya itu pakai test pen aja seperti ini. Ini untuk test pen arus DC yang pernah saya unboxing juga. Jadi ujung yang satu kita hubungkan ke negatif seperti ini guys. Bisa dari negatif aki, bisa dari bodi langsung juga tidak apa-apa. Ini ada arus negatif juga di sini. Oke, jadi cara ngeceknya itu tinggal kita cek aja di bagian ujung-ujung sekring ini ya. Di bagian atas sekring ini sudah disediakan tempat untuk ngeceknya guys. Jadi ini kita cek. Nah, ini untuk lampu dia tidak akan menyala kecuali kalau lampunya kita nyalain. Oke, kemudian cek yang lain-lain aja. Nah, ini misalkan tuh lampunya menyala, berarti ini sekringnya masih hidup ya. Yang penting dia menyala dua-dua. Tuh, dia menyala dua-dua teman-teman, berarti sekringnya masih hidup, masih berfungsi. Ini sekring 15 ampere ini penting banget nih. Oke. Kita cek semua. Iya, berfungsi guys. Oke teman-teman, ini hanya cadangan aja ya bagian sini. Kebetulan cadangan sudah pada kepake ya, sisa satu doang. Dan seperti itu teman-teman. Langkah pertamanya, yang langkah kedua itu sebenarnya kita harus cek fuse yang ada di bawah setir mobil kita. Oke teman-teman, untuk pengecekan selanjutnya kita tinggal buka aja untuk box sekring atau tempat sekring yang ada di bagian bawah setir seperti ini. Jadi di sini teman-teman ada banyak sekali fuse yang harus kita cek terlebih dahulu. Nah, oke, sorry banget ini videonya nggak bisa sempurna karena ini posisi saya memperbaikinya di tempat yang sangat sempit sekali. Nah teman-teman, di sini yang teman-teman perlu cek adalah sekring 15 ampere dengan kode DL, door lock, seperti itu. Jadi 15 ampere ini teman-teman cek, pastikan kalau sudah berfungsi dengan normal. Nah, cara ngeceknya seperti ngecek sekring yang di depan tadi ya, sama aja gitu. Cabut aja dan pastikan bentuk fisiknya masih bagus, itu berarti sekringnya tidak rusak. Kalau misalkan sekring ini rusak, otomatis door lock kita tidak akan bisa berfungsi guys. Jadi harus teman-teman ganti. Tapi sayang banget masalah saya di sini bukan terdapat pada sekring. Nah, untuk sekring dari alarm juga sudah saya tes. Begitu. Untuk di alarm merek Rayton ini, untuk kabel ininya, kabel ke central lock itu berwarna putih teman-teman. Begitu. Jadi di sini langsung aja saya tunjukin dulu ya. Dari alarm kita untuk ke mobil itu, nah ini dari alarm ya teman-teman, menuju ke mobil kita itu mobilnya di sini berwarna biru garis putih dan juga hijau garis putih. Jadi ini adalah kabel menuju ke central lock yang ada di dalam mobil kita, ada di sini ya. Nah begitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa lakukan tes aja dengan menghidupkan alarmnya. Kita tutup pintunya dulu. Nah di sini teman-teman, fungsi daripada kabel biru dan juga kabel hijau itu ada dua, di antara dia untuk mengunci atau untuk membuka. Jadi kita bisa tes aja pakai remote kita. Oke, sorry ini susah banget ya teman-teman untuk membuat videonya, tapi saya pengen nunjukin banget gitu gimana sih perbaikannya nanti untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti ini. Jadi kita coba dulu ya untuk kunci, dia menyala atau enggak lampunya. Nah dia menyala teman-teman, test pennya menyala. Coba kita tes satu kali lagi ya. Kita pencet tombol kuncinya ini. Sorry ini susah banget ya. Kita pencet.
Nah, menyala dia teman-teman ya. Berarti ada arus yang mengalir ke bagian central lock di mobil kita. Central lock atau door lock di sini kita samain aja dulu. Nah, kita pencet lagi dia menyala teman-teman. Kemudian kita cek untuk bukanya. Nah, untuk bukanya dia tidak menyala, berarti ini menggunakan kabel yang satunya begitu. Yap. Oke. Kita pindahin dulu nih untuk posisi test pen-nya. Berarti untuk yang hijau itu untuk mengunci teman-teman ya. Hijau untuk mengunci, kemudian yang biru untuk membuka. Nah, kita pindahin test pen-nya. Kita pindahin ke warna biru sekarang. Nah, warna biru fungsinya pasti untuk membuka. Kita tes untuk membukanya. Nah, teman-teman dia sudah menyala ya. Berarti ini untuk membukanya yang warna biru. Berarti yang biru garis putih itu untuk membuka pintu. Oke, pastiin lagi satu kali. Oke teman-teman, jadi yang hijau garis putih itu untuk mengunci pintu. Kemudian untuk membuka pintu ditandai dengan warna ini dia. Oke, berarti biru garis putih untuk membuka pintunya. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk pengetesannya, untuk memastikan kalau alarm kita itu tidak rusak. Berarti alarm kita itu sudah bisa memberikan respon kepada door lock kita untuk membuka dan mengunci. Tetapi yang jadi masalah itu adalah mesin daripada door lock kita yang ada di bagian pintu itu teman-teman. Jadi akan kita buka aja itu untuk pintu kita sekarang. Oke, ini akan saya rapikan dulu guys. Dan sekarang saya sudah berhasil merapikan kembali kabel-kabel dan juga dop-dop yang kita buka tadi ya, yang ada di bawah setir. Dan teman-teman, sekarang saatnya kita membuka alat-alat yang ada di belakang pintu ini, di belakang pintu setir. Karena untuk central lock itu teman-teman ya, itu sumbernya itu semuanya ada di pintu sopir. Jadi di sini untuk pintu sopirnya harus kita bongkar dulu nih teman-teman, harus kita buka semua. Kemudian kita akan cek central lock yang ada di bawah bagian sini, karena ini adalah pengontrol dari semua pintu-pintu yang lain begitu. Jadi ini kita harus bongkar dulu, kita buka dulu teman-teman. Ini biasanya cukup menghalangi dia ya, biasanya ini bisa masuk bisa enggak di sini. Jadi kita buka aja biar aman daripada dia rusak nantinya. Kemudian baut yang juga kita buka, kemudian ada baut di sini juga kita buka teman-teman. Soalnya di situ nggak ada baut di sini juga ya. Ini ada satu di sini kancingan, harus kita buka. Jadi selanjutnya itu kita tinggal tarik aja nanti nih, tarik ke atas ini ya, ini tarik ke atas nanti. Oke guys, saya lanjut kerja dulu. Oke, sekarang untuk bagian dop daripada pintu ini sudah terbuka seperti ini teman-teman. Jadi untuk membukanya tadi cukup gampang, tinggal buka beberapa baut saja. Ini untuk baut gagang kunci pintunya, kemudian gagang yang di bagian penguncian pintu, kemudian ada satu kancingan yang harus kita buka, kemudian ada satu baut lagi di bagian saklar power window. Jadi ini kita cabut aja power windownya, nah, tinggal cabut soketnya aja teman-teman. Dan kemudian selainnya itu ada kancingan-kancingan saja yang banyak. Dan ini dia setelah kita buka. Nah, saya simpan di sini aja nih teman-teman. Jadi kayak gini dia. Untuk modelnya setelah kita buka nih, kancingannya banyak banget memang ya. Tinggal ditarik-tarik aja. Jadi bautnya hanya ada dua yang harus kita buka. Oke, seperti ini dia teman-teman. Ini lubang-lubang ini adalah posisi kancingannya. Oke, dia setelah terbuka seperti ini dan kemudian kita bisa melakukan pengecekan. Nah, ini kabel power window nggak ada hubungannya dengan kerusakan kunci pintu. Ini hanya untuk posisi kaca naik turun ya. Dan teman-teman, di sini untuk posisi central lock itu adalah di sini. Nah, ini bisa kelihatan sedikit ya. Ini yang hitam ini teman-teman. Oke, ini adalah posisi dari central lock. Sorry, ini tidak bisa begitu kelihatan. Nah, ini kamera saya sudah coba arahkan teman-teman. Nah, itu dia kelihatan sedikit aja tuh. Itu posisi central lock di mobil Avanza 2007. Nah, jadi kemungkinan besar itu yang rusak, yang menyebabkan pintu ini pada saat kita pencet alarmnya nggak mau naik dan nggak mau turun. Dan untuk bagian perkabelan, untuk kabel yang ini nih, ini teman-teman ya, untuk kabel yang bagian bawah ini menuju ke door lock-nya atau kunci pintunya guys. Nah, ini dia kabel yang ini. Jadi ini tidak ada masalah sih setelah saya cek. Masalahnya itu terdapat pada central lock, nanti akan saya jelasin untuk cara pengetesan
pada central loop-nya. Oke guys, sebelumnya sudah kita tes tadi ya di kabel bagian dalam. Nah, karena memang dari alarm sudah memberikan isyarat untuk membuka dan mengunci pintu. Nah, ini kabel memang arahnya dari dalam. Oke, teman-teman, di sini pastikan tidak ada yang putus. Ini ada isolasi, tapi sudah saya cek semuanya tidak ada yang putus kok, normal semua. Teman-teman, selanjutnya di sini saya sudah menemukan kabel yang berwarna biru sama warna hijau tadi ya, yang berasal daripada alarm kita. Begitu. Jadi yang ini yang terhubung dengan alarm tadi. Jadi sekarang kita cek dulu teman-teman, ada arus nggak sampai di sini. Kalau memang dia ada arus sampai di sini, jadi kemungkinan besar yang bermasalah itu adalah alat daripada central loop kita di sini atau door loop kita yang ada di sini teman-teman. Jadi kita akan tes dulu nih. Oke, di sini kita hubungkan dulu dengan kabel berwarna biru. Kabel berwarna biru ini adalah untuk buka kuncinya tadi ya. Untuk buka kunci kita tes. Tes pennya menyala atau enggak. Nah, teman-teman, tes pennya menyala, sorry nggak kelihatan ya. Nah, teman-teman kelihatan ya menyala untuk arusnya berarti ada di sini. Berarti seharusnya pintu ini bisa terbuka begitu. Kemudian yang warna hijau, yang hijau ini adalah untuk fungsi mengunci. Jadi arus yang mengalir di kabel warna hijau di mobil kita ini, mobil Avanza ini adalah untuk mengunci. Kita tes untuk kuncinya. Oh, sorry guys, ini agak terbuka pintunya ya. Bagaimana caranya ini? Oh, coba tunggu dulu. Kita buka ulang dulu ini. Kita rapatkan dulu ya pintunya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tes yang warna hijau. Ya kalau pintunya dalam keadaan terbuka begitu dia nggak mau guys. Oke, langsung aja kita tes lagi untuk kuncinya. Nah, tuh dia menyala ya. Tes pennya menyala teman-teman. Nah, berarti ini tidak ada masalah dengan alarm maupun sistem kelistrikan atau perkabelan di mobil kita. Yang jadi masalah itu adalah di bagian power window kita. Bukan power window, apa sih namanya? Ini teman-teman, mesin yang ada di sini nih. Central loop ya, central loop. Jadi masalahnya terdapat pada central loop di mobil ini yang tidak mau bekerja lagi walaupun sudah diberikan arus nih. Walaupun dia sudah diberikan arus tapi ternyata tetap tidak bisa juga ya untuk beroperasi, dia tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Oke guys, saya lanjut lagi untuk melakukan pengecekan selanjutnya. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan cara untuk melepas modul central loop yang ada di mobil kita, terutama di bagian posisi sopir ya, di pintu sopir nih teman-teman. Oke, ini central loopnya ada di dalam situ. Nah, teman-teman bisa lihat ini dia ya, central loopnya ada di dalam situ teman-teman. Dan ini ternyata model yang sudah universal. Ini bukan aslinya lagi seperti itu. Jadi di sini untuk kabelnya ini dua, ini kita cabutin dulu teman-teman. Ini kabel dua yang warna biru sama hijau ini adalah kabel central loop. Ini berasal dari alarm. Ini berasal dari sistem alarm kita dan menuju langsung ke central loopnya. Oke. Sekarang yang seharusnya kita lepas adalah ini dia ya. Ini harus kita longgarin dulu nih teman-teman. Ini adalah baut dari penguncian dari bagian ini. Jadi ini kunci manualnya dari sini. Sorry. Oke, kita ulangi. Ini untuk kunci manual di mobil kita ya, yang kita tarik-tarik seperti itu. Jadi dia itu langsung kemari. Nah, langsung menuju ke sini nih teman-teman. Langsung menuju ke sini. Tuh, langsung ke bagian bawah dan menuju ke bagian kunci yang di sini. Ini juga terhubung dengan kunci langsung ya, dengan kunci pintu langsung. Ini akan terhubung semua nih. Jadi ini kawat yang ini kemari, terhubung kemari, kemudian dia akan terhubung dengan kunci yang ini dan juga akan terhubung dengan kunci manual di pintu kita. Oke, jadi di sini harus kita longgarin dulu karena untuk kawat yang ini asalnya dari central loop. Jadi kawat ini yang bagian sini ini teman-teman, ini asalnya dari central loop yang harus kita lepas. Sementara yang ini adalah kawat aslinya yang terhubung kemari dan langsung terhubung ke pengunci pintu, langsung terhubung ke kunci manual. Jadi hanya ini yang kita perlu lepas, kita longgarin aja dan akan kita lepas. Kemudian di mobil ini untuk baut yang kita lepas itu adalah baut ini, karena ini bautnya ini dudukan untuk central loopnya.
Ini adalah dudukan untuk central lock. Kemudian di bagian bawahnya itu adalah baut yang ini. Jadi baut ini ya, bukan baut ini teman-teman. Baut yang ini. Baut yang ini adalah dudukan dari central lock itu tersebut gitu. Dan juga mungkin dudukan daripada saklar power window yang ada di sini. Jadi ini dan ini kita buka dan ini kita longgarin, itu aja. Oke. Selanjutnya di sini untuk posisi daripada kawat ini, teman-teman nantinya ini adalah kawat untuk menarik-narik pintu ya. Ini posisinya itu harus berada di bagian dalam sini nih. Harus berada di bagian dalam sini karena apa? Karena kalau kita posisikan dia di bawah sini, dia itu kemungkinan akan terbentur dengan kaca mobil kita pada saat kaca mobil kita tarik. Nah, ini contohnya ya. Kita nyalain dulu mobilnya, kemudian kita turunin pintunya, kacanya. Tuh teman-teman. Jadi ini kalau misalkan kita pasang ininya di sebelah sini, sebenarnya sih lebih bagus sebelah sini gitu, karena dia tidak akan terganggu gitu loh dengan central lock kita. Tapi ini takutnya akan tersangkut dia teman-teman. Ini saat kaca kita turun, dia itu akan nyangkut takutnya seperti itu. Jadi ini posisi sebaiknya itu adalah di sini. Cuman kita tinggal rapikan aja nanti bagaimana posisi kawat-kawatnya ini guys. Karena ini jujur aja agak sulit memang memasang central lock yang universal seperti ini pada mobil Avanza ini. Dia itu kayak di sini dia terbentur tuh, lihat teman-teman, di sini dia terbentur. Tapi kalau kita pasang di belakang sini, dia itu akan terbentur dengan ini, dengan kaca mobil kita. Seperti itu. Jadi nanti harus diposisikan lagi saat kita memasang central lock yang baru. Bagaimana posisi yang bagusnya nanti. Oke, sekarang kita kan tinggal buka aja bot-bot ini. Sorry teman-teman ya, ini saya kerja sendiri jadi ngerekam sendiri. Jadi mohon maaf kalau kontennya tidak sesuai harapan teman-teman semua. Jadi ini botnya kita buka nih. Oke, sekarang kita tinggal cabut aja. Cara nyabutnya itu teman-teman bisa geser aja dulu ke bagian bawah. Nah, ini central locknya kita pegang ya. Nah, ini teman-teman geser aja. Ini biasanya setiap mobil beda-beda sih. Nah, ini kita geser ke bawah seperti ini dulu. Kemudian kita tarik teman-teman, nah ke samping seperti ini. Dan sekarang dia akan terbuka. Tuh. Ini central locknya bisa tarik dari atas seperti ini, bisa juga dari bawah. Bisa juga keluarin dari bawah situ. Nah, mana-mana aja yang paling gampangnya. Jadi inilah dia teman-teman, model daripada central lock. Nah, sebelumnya itu saya sudah coba membongkarnya. Jadi kemarin itu saya nggak sempat videoin karena saya itu kemarin keluar rumah, jadi minjam tempat di rumah mertua begitu supaya luas. Jadi saya sempat membongkarnya sudah ini. Nah, ini yang bermasalah itu memang dari posisi central lock yang sudah lapuk seperti ini. Jadi ini sebenarnya dinamonya masih hidup nih teman-teman. Kalau misalkan kita tes, dinamo ini masih hidup, cuman pada saat dia sudah posisi terbuka seperti ini, dia itu tidak mau kembali lagi. Dia itu sangat keras dan tidak mau kembali lagi. Jadi permasalahannya terdapat pada bodi dari central lock ini sendiri. Begitu. Jadi bodinya sudah lapuk seperti ini dan ini membuat gearnya itu menjadi kelewat batas ya. Jadi di sini kan ada gear nanti. Nanti di video berikutnya akan saya bahas juga ya tentang cara kerja daripada central lock ini agar teman-teman mungkin yang ingin memperbaiki manual, kalau memang bodinya ini masih bagus, ini bisa kok diperbaiki manual. Yang penting dinamonya tidak mati, atau mungkin dinamonya mati diganti aja dinamonya teman-teman. Karena ini ada dinamo aja di sini gitu yang memutarnya ke atas dan ke bawah. Begitu diberikan arus di sini, dinamonya akan otomatis berputar seperti itu ya. Dan kalau arusnya dibalik, dia akan berputar sebaliknya menjadi ke bawah dan ke atas. Itu aja. Oke, jadi proses analisa untuk permasalahan kunci pintu mobil yang tidak bisa otomatis sudah selesai. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah cek kondisi baterai remote, pastikan masih bagus. Kemudian yang kedua, cek di bagian fuse, pastikan fuse-nya itu masih bagus semua. Kemudian yang selanjutnya, cek bagian kabel, pastikan perkabelannya masih bagus dan arusnya bisa mengalir sampai menuju ke central lock ini. Dan yang terakhir, cek bagian central lock itu sendiri. Dan ternyata pada mobil ini permasalahannya pada central lock yang sudah rusak teman-teman. Nah, untuk video berikutnya saya akan bahas tentang proses pemasangan central lock, dan central lock yang saya pasang itu adalah central lock yang universal juga karena untuk model aslinya saya nggak dapat guys. Jadi sekian aja untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat dan bisa memberikan sebuah inspirasi. Dan saya minta maaf karena banyak sekali tadi kata-kata dan juga penjelasan yang salah, mohon dimaklumi.
Karena untuk merekam video sambil ngomong itu rasanya kayak grogi seperti itu. Nah, untuk kamu yang sudah menonton video ini, untuk teman-teman yang sudah subscribe channelnya, terima kasih banyak, panjang umur selalu. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, dan yang belum subscribe mohon dibantu subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi ya di video kita yang lainnya.